Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmat-nikmat yang terus Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kita semua dapat berkumpul di siang hari ini di acara kajian KIDI. Insya Allah apa-apa yang bakal Ustadz sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum itu, mari kita sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama memulai dengan baca basmalah. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat fiddin nasyadakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mata ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Alhamdulillah. Selawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu tema, yaitu Al-Quran sebagai obat lahir dan batin. Di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, wa rahmat dan rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang khusus yang percaya, yang yakin, yang beriman kepada Allah. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim, menambah kebaikan maksudnya, illa khasara, kecuali kerugian. Jadi Al-Quran itu bagi orang yang zalim, orang yang gak taat, itu bukannya keberuntungan, tapi kerugian. Tapi untuk orang beriman adalah bisa menjadi satu apa tadi? Obat dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ambil judul obat lahir dan batin? Insyaallah judul ini akan saya jadikan sebuah training
Saya namakan trainingnya T-Kolbi, terapi Quran obat lahir batin. Itu tanggal yang terdekat adalah besok Sabtu 27 Februari di bimbingan TTC, Bimbel TTC, Tafid Tilawah Center, merupakan cabang dari Bilqis Center. Kemudian yang kedua ada di Islamic Book Fair tanggal 5 Maret, ya, itu basic trainingnya 2 jam kurang lebih. Dan yang full trainingnya ada di Hotel Syahid di Sudirman, itu yang sehari. Ini penting saya sampaikan agar kita betul-betul ada penghayatan dalam memperdalami Al-Quranul Karim. Suatu ketika saya diundang di Tanjung Balai Karimun sana. Trainingnya sih training Tajmur namanya, Tajwid Terapan Irama Murattal. Dimana saya angkat peserta itu belajar baca, mengiramakan terus ya. Fasih Quran bagaimana. Kemudian di hari terakhir Allah mengilhamkan kepada saya agar dikonsentrasikan untuk penyakit. Waktu itu saya konsentrasikan penyakit jasmani ya. Ayo, karena pesertanya kebanyakan ibu-ibu, ayo ibu-ibu semua, kita konsentrasi, kita baca Quran dengan yang saya ajarkan. Tapi khusus hari ini, pada sesi ini, sesi terakhir ini, kita bidik ke penyakit yang kita derita. Kalau tidak ada penyakitnya, minta disehatkan, disegarkan badannya. Itu dulu. Kemudian saya sampaikan, ajarkan cara konsentrasinya. Kemudian 10 menitan kurang lebih saya minta testimoni kepada audien tadi, ibu-ibu. Di luar dugaan ada ibu-ibu yang sakit jantung dan paru baru keluar opname. Jadi dia kalau naik tangga hotel, karena di Tanjung Balai Karimun itu hotelnya 3 lantai tapi tidak ada lift ya. Jadi dia sangat berat sekali ya untuk naik turun tangga. Kemudian jalan ke training pun berat. Tapi kok setelah tadi baca yang Pak Ustadz ajarkan, saya jadi ringan. Sambil nangis dia kok bisa ya. Bisa malah napas panjang bisa. Kok jadi ringan. Jadi rasa sesaknya itu hilang. Rasa sakitnya hilang. Kalau penyakitnya hilang, wallahu a'lam ya. Harus diperiksa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang datang, saya pun melihat itu pincang. Pincangnya entah rematik atau asam urat, tidak diceritakan di situ. Sakit kakinya, ya. Itu jalan dari bangku kursi kira-kira 10-12 meter ya. Kan aula masjid itu, Masjid Agung Karimun. Itu kondisinya normal. Ya, dia senang sekali ya, tertentu. Nah, pulang dari situ saya berpikir, ini ilham yang luar biasa nih. Kemudian saya mulai mengeksperimen yang lebih dalam lagi. Ketemu orang ya yang sakit, pusing begitu, saya coba, ada kemajuan. Coba lagi terus. Akhirnya saya teliti bagaimana efek suara Al-Quran terhadap tubuh begitu. Ternyata ketika orang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, itu ada efek yang sangat positif terhadap tubuh kita. Sehingga saya mempelajari lintas suara, jadi bukan saja suara Al-Quran, tapi efek suara yang lainnya. Sehingga mungkin ini banyak yang kita tidak sadar. Karena tadi ini ada slide-nya sebetulnya, karena biar cepat saja. Anggaplah foto, saya tampilkan ini foto orang yang sedang pakai mic begini, gondrong, bertato, pakai kaos cangklek saja, kaos kutang gitu, kalungnya banyak, ya, celana jin agak ada sobek-sobek. Bisa tebak nggak foto apa? Rocker.
rocker. Lagi, kemudian ada pakai baju seksi, ya, merecet begitu, laki-laki maupun perempuan, tampil orang Indonesia, ya, kira-kira siapa? Pakai mic juga di panggung, ya, pedangdut, paham. Kemudian ada baju rapi, apal ya, baju rapi, pakai dasi. Biasanya dasinya non formal, ada dasi kupu-kupu tapi rapi gitu, megang alat musik, sebelah sana juga rapi begitu. Kemudian dalam satu alunan musik yang sangat teratur, dan ada komandonya. Bisa tebak nggak siapa? Hah? Apa? Orkestra. Kemudian ada yang pakai jilbab, ya, adanya perempuan banyak begitu, megang alat yang dipukul gitu, kira-kira siapa? Hah? Qasidah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah SOP kalau engkau seorang rocker pakaiannya harus begini? Kalau engkau punya senang kepada dangdut, penyanyi dangdut, pakaiannya begini. Kalau orang nyanyi orkestra ataupun main orkestra adalah pakaiannya seperti ini. Ada nggak? Ya, tertulis gitu? Atau hukum adatnya gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi sah-sah saja sebenarnya pakai dasi rapi, nyanyi rock, boleh nggak? Ada yang larang nggak? Nggak ada kan? Nah ini saya meneliti, ternyata yang membuat dampak mereka berperilaku itu, karena berpakaian itu bagian dari perilaku ya, pakaian itu bagian daripada perilaku. Itu ternyata yang mempengaruhinya adalah suara yang mendominasi dalam dirinya. Kenapa dia pakaian begitu? Lah karena rocker. Rocker tuh musiknya begitu, keras cenderungnya. Sehingga kehidupannya pun sulit diatur karena keras. Ternyata musik dangdut kalau nggak seksi nggak afdol, iya kan? Orkestra tadi pakainya teratur, ya, karena memang sampai ada komandonya kan gitu. Jadi kalau tongkatnya nunjuk ke sana, berarti alat musik sebelah sana yang bunyi. Nah itu keteraturan itu maka diklaim juga musik orkestra itu adalah musik yang bisa kalau diperdengarkan pada janinnya akan pintar. Saya enggak. Dia bingung kan? Nggak percaya, kalau percayanya iman nambah 1 ya rukun iman. Nah, kalau saya sih percaya saja. Karena tadi dampaknya. Tapi percaya di sini adalah hanya tingkat intelektual, ada di otak. Tapi tidak sampai tingkat spiritual. Bisa mungkin. Suara-suara tertentu, ada suara, pernah dengar enggak? Ada kursus aktivasi otak kanan, otak tengah. Kemarin sempat ramai. Pernah dengar? Atau mungkin tahu? Belum tahu. Di Bintaro entah masih ada atau tidak ya. Itu aktivasi otak tengah. Jadi diperdengarkan dengan suara-suara tertentu, karena saya tanya ya, itu lumayan nih 3,5 juta berapa satu paket, berapa 12 pertemuan apa ya, 3,5 juta. Setelah itu adalah si anak itu benar-benar bisa ditutup matanya, dia bisa melihat siapa-siapa, ditutup pakai sepeda, udah main atraksi. Syaratnya katanya umurnya 13 tahun ke bawah. Kemudian jadi kalau kita ada Quran, ada buku nih, itu bisa dilihat tanpa dibuka. Tanpa dibuka. Jadi dengan suara tertentu ternyata bisa pengaruh susunan pola pikir seseorang. Kalau saya melihat ini suara ini adalah suara kode. Saya melihat, pernah saya meruqyah itu, saya bilang apa yang Anda rasakan, apa yang adik rasain.
Ini tanpa Ustadz ada kayak anget-angetnya nih. Agak merinding gitu. Wah, ini salah satu gejala reaksi orang di ruqyah itu ada jinnya seperti itu. Ya. Merinding, lama-lama dibacain terus, lama-lama gelisah. Iya, ada jinnya. Ini hati-hati. Ini efek daripada suara. Nah, jadi suara yang kita keluarkan, contoh. Saya bilang, coba ambilkan air di gelas itu. Iya, terima kasih. Saya tahu sini ya. Siapa namanya? Ilyas. Bisa ambilin nggak gelas itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Sekarang ambilin. Ya, kasih ya. Wah, ini contoh saja. Mohon maaf. Contoh saja. Kalimatnya sama, tolong ambilin gitu ya, tolong ambilkan. Tapi intonasinya beda. Apa yang dirasakan? Pasti. Ini ngapain bentak-bentak saya? Ya kan? Ini pengaruh. Ini gelombang suara itu sangat mempengaruhi. Ya, contoh lagi, pagi-pagi gitu. Mama, teriak ya. Ma, Masya Allah. Ya ada apa sih Pak? Kok teriak begini? Kita sudah berapa tahun berumah tangga? 15 tahun. 15 tahun bikin sayur nggak becus. Masya Allah. Kenapa emang? Coba rasain sendiri. Asinnya nggak ketulungan. Wah. Besok beda lagi. Ma, ada apa sih Pak? Sini sebentar. Kita sudah berapa tahun berumah tangga? 15 tahun. 15 tahun. Coba mah 15 tahun, coba sayurnya rasain. Iya asin Pak. Asinnya? Beli garamnya di mana? Di Indomaret. Besok beli garamnya di warung sebelah aja ya. Yang di situ keasinan. Kira-kira enak yang pertama, yang kedua? Kedua kan malah senyum. Ya. Sebenarnya masalah intonasi aja kan. Masalah intonasi. Ya. Makanya kalau beli garam jangan di Indomaret, warung sebelah. Mau sih nyinggung tapi nadanya juga sama juga bohong. Nah ini. Ternyata orang itu ternyata bisa rusak gara-gara suara. Bisa bahagia gara-gara suara. Bisa penyakitan gara-gara suara. Ya. Coba aja kalau saya rumah sakit setel, ada informasi, ada penelitian di Jerman bagaimana efek suara terhadap kesembuhan pasien. Jadi perkembangan kesembuhan. Seluruh suara diperdengarkan, termasuk suara rock. Apa yang terjadi coba? Stres. Lagi rumah sakit musik keras. Terus akhirnya diperdengarkan suara yang paling rendah. Semua suara termasuk suara gemericik alam. Ada yang merasa tenang, ada yang memang nggak mau dengerin suara itu. Ya, maunya nggak mau dengerin suara. Kemudian suatu ketika didengarkan Al-Quran Al-Karim. Ternyata dari suara itu, suara Quran yang paling menenangkan dan proses kesembuhannya itu lebih percepat. Katakanlah ya, kalau yang lain-lain standarnya itu sembuhnya 10 hari. Dengarkan suara rock, ya makin lama sembuhnya 20 hari gitu. Kalau suara alam jadi 7 hari, ini Al-Quran 4-5 hari sembuh begitu. Nah, ini pernah dapat nggak Al-Quran itu ketika didengarkan, ada orang Amerika di YouTube, saya ada penyebar, terus orang yang di jalan, pernah lihat nggak? Dapat ya? Nah itu ternyata saya tuh pengen, tadinya mau sepertinya udah dilakukan orang lain, tapi nggak salah juga sih. Saya pengen uji coba semacam itu. Ternyata sudah dilakukan oleh orang lain begitu. Lama biasanya seperti itu. Ternyata apa yang mereka responnya? Mayoritas negatif apa positif? Positif. Bahkan mereka tahu nggak suara apa, nggak tahu. Tapi dengan suara ini kok jadi tenang. Ada yang salah satunya adalah gelandangan ya, itu sampai nangis.
terharu. Terharu. Padahal apa hubungannya sama suaraan begitu? Kalau dia juga nggak ngerti apa yang dibacain, juga dari mana semua sumber suara. Ternyata menenangkan, luar biasa. Inilah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turun Al-Qur'an sebagai obat. Baik. Ada nggak sekarang lagi terasa apa gitu, mual atau pusing? Ada nggak sekarang yang berasa? Ada nggak? Sehat semua ya? Apa yang terasa? Sesak? Gelisah? Gelisah. Berarti psikis ya? Gelisah. Lambung ya, nggak enak sebah ya, asam lambung naik. Iya, gajinya nggak naik soalnya. Nah itu. Oke, 2 orang ya. Nanti di sesi akhir kita coba ya. Masih tidak ya. Nah, sekarang metodenya adalah kita coba. Konsentrasi, saya akan bacakan satu surat Al-Fatihah. Semua dengarkan. Satu, yakini Al-Quran itu sebagai obat. Dalam konteks sekarang ini, Al-Quran sebagai obat. Ya. Yang punya penyakitnya deteksi. Gelisahnya itu kalau 10 itu tahap yang gak tahan tingkat gelisah dan sakit mualnya. Deteksi sekarang kira-kira ada di nomor berapa? Bisa? Kira-kira nomor berapa? 7, lumayan ya. Kamu yang mual, kembung, kalau titik tidak tahannya itu nomor 10, ini nomor berapa? Dia mendeteksi 6 ya, nggak terlalu parah, lebih lumayan ya. Nah maksud saya, kenalin dulu apakah nanti berkurang atau tidak, di titik berapa, itu saja. Nah, baik. Ini metode pertama. Metode simai, mendengar. Nanti yang kedua kita yang baca bareng-bareng ya. Caranya adalah yakini bahwasannya Al-Quran apalagi surat Fatihah, banyak dalil yang menyebutkan surat Al-Fatihah adalah sebagai obat ya. Satu, yakini. Yang kedua adalah bidik kepada tempat yang sakit itu. Gelisah, tembak gelisahnya ya. Mudah-mudahan kalau gelisahnya itu ada kaitan dengan permasalahan pribadi, dengan mendengarkan ini mengirimkan gelombang pribadi. Nanti training itu nanti saya akan ajarkan bagaimana ternyata aura itu bisa dilihat toh. Ini bukan bukan metafisik, bukan ilmu gaib, bukan, tapi real. Cuma orang nggak tahu, nggak pakai bacaan apa, cukup konsentrasi. Itu ternyata orang itu, kalau saya melihatnya agak merah. Nah, ini yang mengelilingi tubuhnya itu kelihatan. Ya. Ini nanti itu di training saya ajarkan. Tidak pakai bacaan khusus, hanya memang jadi ketika kita posisi nggak enak, itu kelihatan kalau kita konsentrasi. Dan biasanya kalau begini, pernah nggak kita dekat seseorang tapi kayaknya nggak nyaman amat, bau dan lain lagi. Ini orang nih kayaknya dari geraknya apanya nggak. Ada lagi kok kalau duduk sama ente tuh kayaknya tenang. Aduh. Nah itu ternyata situasi yang mewakili kondisi di dalam tubuh kita. Itu bisa dilihat ternyata. Baik ya. Kita coba. Satu, konsentrasi. Suara ini adalah suara Al-Quran sebagai obat. Yang kedua, bidik obat yang tidak ada penyakitnya, minta kesegaran jasmaninya. Sekarang saya baca seindah mungkin. Tolong hayati itu Fatihah. Bisa pejamkan mata. Coba semuanya relax, tegak lurus. Relax, serelax mungkin. Pejamkan mata ya. 3, 2,
Satu, yakinkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Saya akan membacakan dan bidik tempat kembungnya tersebut, tempat gelisahnya. Yang lain yang tadi tidak tunjuk tangan juga boleh, kalau memang merasakan rasa sakit. Saya akan bacakan. Yakin Al-Quran adalah obat, yakin, terus sugesti, yakin sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasakan masuk. Gelombang positif, rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus rasakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Seluruh kulit mendengar masuk suara. Terus rasakan bidik tempat yang sakit. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sampai getarkan hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil nafas. Nafas. Keluarkan. Nafas. Oke. Boleh sambil senyum, buka mata pelan-pelan. Yang kembung tadi boleh berdiri sebentar. Boleh jalan beberapa langkah. Sini. Ya. Balik lagi. Oh, dirasakan ada perubahan atau tidak? Ada? Ya, hamil nggak? Oh, berapa bulan? Nah, oke, duduk boleh. Di titik berapa? Tadi 6. Sisa turun 5, 4, 2, 1. Udah 3, alhamdulillah. Yang gelisah bisa berdiri. Boleh jalan lagi. Ini supaya darahnya lancar. Beberapa langkah. Balik lagi ke tempat. Ya, boleh duduk. Ada perubahan tidak? Dari 7 ke berapa? 4. Ya. Ya, saya tidak satu-satu, waktunya habis ya. Nanti bisa ada kesempatan. Jadi ini teknik simai, mendengar. Saya yakin sama Allah, gelombang Al-Quran itu ternyata memang betul-betul bisa mengobati. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluh jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu alahil qalb.
Ketahuilah olehmu dalam satu jasad adalah satu gumpal daging. Bila bagus daging ini, maka bagus seluruh jasad ini. Bila jelek daging ini, maka jelek seluruh jasad ini. Apakah dia? Dia adalah hati. Sebenarnya yang saya lakukan adalah saya akan tadi awal mengkondisikan hati, ya, dengan bahasa saya tidak ngomong hati tapi menuju ke sana. Kemudian ketika hati itu tenteram dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan, itu akan berpengaruh kepada jadi hati di sini adalah qalb, jantung di dada. Darah-darah itu yang membawa sehat dan sakit itu akan diubah di situ. Sehingga ketika orang hilang dompet, hilang handphone, gelisahnya seluruh badan, kerja gak konsentrasi kan? Padahal yang kerja bukan hati kan? Kalau dia ngetik ya jari, kalau mikir ya otak ke sini. Tapi dipengaruhi oleh ini, nggak nyaman. Nah ini, jadi saya terapin dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Nah kemudian lihat di surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar itu gimana sih? Tadi saya ajarin bergetar tadi. Dengar konsentrasi, saya ajarin. Levelnya level basic ya. Itu bisa. Jadi untuk khusyuk kesini-sininya nanti efeknya udah khusyuk sholat. Kesini-sininya pada imbas pada keteraturan dalam kehidupan. Kesini-sininya adalah meningkatnya atas kerja. Ya, bisa konsentrasi gitu. Maka banyak kasus anak itu, ini anak bandel, bodoh lagi. Sebenarnya bukan bodoh, bukan bandel, dia nggak bisa konsentrasi. Banyak ya, yang memang pikirannya kemana-mana. Sehingga apa? Nyerap pelajaran itu paling 10%, 5%. Kalau dia konsentrasi full dan bisa, apalagi bisa konsentrasi dan menikmati, maka biasanya terjadi apa? Serap, bisa menyerap ilmu 100%, dia bisa menyerap 70-80%. Dan nggak ada, saya belum nemu kalau guru nyampe ke 100 dia dapat 100, enggak. Biasanya prosesnya lama ya kan, nggak langsung 100 jiplak begitu. Ilmu itu begitu sifatnya. Jadi serap itu udah 70% udah bagus. Nah, itu pengalaman saya mengajar begitu. 100%-nya nanti ketika sudah ada proses lama dia belajar di rumah sendiri. Nah, jadi dibalikan kembali tadi ketika orang beriman itu mendengar lafaz Allah bergetar hatinya. Nah, hati ini harus menerima. Tapi kalau dominasi, saya sering ngambil ilustrasi. Tapi pernah kejadian juga sih. Ada masjid kampung. Ada pemuda senang ke masjid, tapi dia senang dangdut. Senang dangdut. Berarti dia di sininya banyak memori tentang suara dangdut. Betul ya? Setuju ya? Pengaruh pas apa? Ketika muadzinnya tidak ada, imam tidak bisa, dia suruh adzan. Suaranya memang bagus. Adzanlah dia cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ehonya saya. Enak. Siapa yang adzan? Begitu hayalah sholat, mulai penghayatan pendalaman tinggi dia. Hati. Sehingga apa? Memori bawah sadarnya mulai keluar. Apanya? Nah, itu dia. Ya, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Enggak terasa dia. Keluar. Bingung nih apaan ya adzan jadi dangdut begini. Jadi ya pilatul. Nah, ini bisa mungkin terjadi ya. Bisa terjadi. Nah. Yang kedua, kasus. Ini sering disampaikan pas training. Karena saya kapasitasnya menerangkan irama ya, irama Quran. Jadi dampak suara Al-Quran itu suara Al-Quran yang bagus. Yang jelek masa stres dengernya. Iya. Nah, ini saya dengar
Salat Jumat lagi, hampir batal, nyaris batal. Kenapa? Imamnya pakai lagu daerah, agak Nusantara. Ya. Jadi Islam Nusantara, mengislamkan Nusantara setuju saya. Kalau Islam di Nusantara kan nggak setuju. Ya, jadi mewarnai Nusantara dengan Islam. Kalau tujuannya itu ya boleh. Saya tidak apa namanya anti Islam Nusantara. Mengislamkan Nusantara ya setuju. Tapi menusantarakan Islam saya nggak setuju. Namanya kemunduran bukan kemajuan. Ya. Jadi zamannya Sunan Kalijaga itu pakai wayang, ya memang pas itu demen wayang, wasilah. Kalau orang udah tujuannya sudah tercapai, orang dengan pesannya sudah sampai, udah nggak perlu wayang lagi kan, begitu. Langsung ke tujuannya udah, orang udah sadar, ya udah alat itu jangan dipakai lagi, kan gitu ya. Ya dibalik-balik begitu. Nah ini sholat Jumat, Allahu Akbar. Kan kalau ketawa kan batal, betul nggak? Tawa sholat batal nggak? Batal. Gimana jadinya? Saya nahan ketawa, jujur nahan ketawa, bener nih, hampir batal. Malah di belakangnya lagi. Saya waktu itu belajar Qori ke Haji Hawasin Nawawi yang di Belanda sana, sebelah saya. Begitu sholat, aki-aki nih. Allahu Akbar. Nah belum curiga belum? Allahu Akbar. Begitu Bismillah, ini mohon jangan ketawa, jangan ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah. Ada sinden masuk masjid. Ini namanya menusantarakan Islam. Lah, nggak biasa, orang situ udah biasa, saya nggak biasa, pendatang. Puncaknya ketika waladhdallin. Kan aminnya makmum tergantung waladhdallinnya imam, betul nggak? Ya kan? Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pakai lagu yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba amin tolong. Lagu yang tadi. Aminnya makmum tergantung waladhdallinnya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Batal tuh ketawa. Bayangin coba. Ya. Nah ini jadi endingnya ya saya perjuangkan ini agar orang kembali kepada Quran dan mencintai Quran dan merasakan manfaat Al-Quran. Harus pakai analogi seperti ini. Ujungnya nanti karena ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Maksudnya apa sih? Allah menceritakan di sini ada kata yang tersembunyi di situ bahwasannya banyak orang Islam mati tidak membawa keislamannya. Itu orang Islam tapi hobinya bukan dengerin Quran tapi dengerin musik. Minimal dominasinya jangan kalah dengan musik yang kita dengarkan. Nah gitu. Ya itulah yang nanti bakal keluar. Marabbuka. Yang menjawab siapanya? Apanya? Hobi yang ketika di dunia. Ini yang dikhawatirkan. Ketika dominasi dunia, maka dia akan menjawab dunia. Era batu akik udah lewat. Dulu sampai di 15 juta, 90 juta. Sampai antara antara adzan dan iqamah itu kan dijabah doa, betul nggak?
Ini bapak-bapak boro-boro doa. Ngadu batu akik. Di masjid lagi. Saking demamnya. Udah gitu. Allahu Akbar. Khawatir lah. Yang saya khawatirkan saya, buka semua bakal meninggal. Karena hobinya batu akik. Alhamdulillah ketika meninggal pas posisi hobi batu akik. Buka jawabnya apa? Itu batu akik, masya Allah. Nah inilah. Kita boleh senang pada sesuatu, tapi jangan mengalahkan kita pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Intinya itu. Itu nikmati saja, ada batu saya juga pakai. Kemudian nikmati dunia ini, tapi tidak sampai kapasitas hubbud dunia, mencintai dunia. Kalau cinta itu adalah akan mengorbankan untuk memenuhi rasa cintanya. Jadi jadikan dunia ini fasilitas. Kita menikmati, ya memang harus dinikmati dari Allah. Ada ayatnya soalnya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi dialah yang menciptakan apa-apa yang di bumi ini untuk kamu semuanya. Al-Baqarah 227 kalau nggak salah. 27 29 ya sekitar itulah. Jadi memang dinikmati, tapi kita hidup bukan untuk dunia. Kembali kepada masalah Al-Quran. Oh ternyata Al-Quran itu luar biasa. Nah, temuan saya ini adalah ketika saya mengajarkan irama Al-Quranul Karim. Jadi syarat baca Quran ada 4. Satu adalah makhrajnya pas, ya. Dan itu jangan khawatir, itu sudah ada training dan bukunya. Kita tuh cuma bermasalah di 12 huruf hijaiyah saja yang tidak ada di Indonesianya. Yang kedua adalah tajwidnya. Identik dengan panjang pendek. Itu tinggal sering didengarkan dan sering mendengar. Insya Allah bisa. Yang ketiga, ini yang tidak ada di metode yang lain atau jarang, adalah iramanya. Orang bisa bacaan bagus kalau makhrajnya pas, tajwidnya pas, iramanya bagus. Yang keempat adalah teknik nafas. Nafas yang ada ayat yang pendek dan yang panjang. Nafas kita harus cukup. Nah, oleh karena itu saya ajarkan untuk T-Kolbi ini adalah tadi beberapa menit saja sudah bisa merubah, apalagi kalau kita tahu bagaimana caranya. Baik, saya ajarkan irama ini, nanti kita terapi diri sendiri, ya sendiri. Pernah mungkin saya presentasi udah pernah belum yang namanya Legam Bayati? Udah belum? Belum ya? Ini yang saya bukukan dan saya CD-kan. Oke, saya ambil dari Syekh Maher Al-Mu'aikli atau Syekh Balela Bandar. Balela Bandar di internet, Balela Bandar di YouTube nanti ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lagunya gitu. Kalau Maher Al-Mu'aikli, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya Lagam Bayati itu namanya. Namanya apa? Namanya apa? Ngomong-ngomong. Lagam Bayati. Ikuti kata-kata saya. Namanya Lagam Bayati. 1, 2, 3. Namanya Lagam Bayati. Ikuti saya nyanyi, kita nyanyi ya. Oke. Tahap untuk T-Kolbi kita nyanyi bersama. Namanya Lagam Bayati. 1, 2, 3. Namanya Lagam Bayati. Jangan ragu suaranya. Ini bakal buat ngaji. Namanya Lagam Bayati. 2, 3. Namanya Lagam Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh kan, masya Allah. Sekali lagi. Namanya Lagam Bayati. 2, 3. Namanya Lagam Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua. Namanya Lagam Bayati. 2, 3. Namanya Lagam Bayati. lagi. Namanya Lagam Bayati. Namanya Lagam Bayati. 2, 3.
namanya lagam bayati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya gabung dua-duanya. Namanya lagam bayati, namanya lagam bayati. Itu 2, 3. Namanya lagam bayati, namanya lagam bayati. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Ini bisa diterapin ke irama yang lain, ya. Ar-Rahman, semuanya. Ar-Rahman. Terus Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Nah, oke. Terakhir udah bisa lagunya kan? Nah, sekarang terapi. Tadi dengar, sekarang bunyi sendiri. Konsentrasikan. Kalau memang ada gerakan hati di sini, ada pengen nangis, keluarin aja, ya. Boleh penyakit fisik maupun batin, psikis. Kalau ada titik senternya, penyebabnya kita sudah ketahui, minta dilepaskan daripada masalah tersebut. Konsentrasikan, insya Allah. Kalau sekarang ini sudah merasa nyaman, terus nyaman itu coba lagi di rumah, coba lagi. Lambat laun insya Allah masalah itu akan lepas. Karena bacaan adalah positif dan bisa mengalirkan suasana positif begitu. Yuk sekarang boleh sila agak lurus. Kita baca Fatihah. Baik, ya. Pokoknya suara yang kita dengarkan dari mulut kita, ya, konsentrasikan. Rasakan dalam hati kita untuk bergetar. Rasakan itu. Rasakan. Ini bukan ritual tambahan, tapi mengoptimalisasi bacaan kita. Ya, tidak ada tambahan ibadah, mungkin nanti bid'ah begitu, tidak ada. Saya hanya mengoptimalisasi Al-Quran yang selama kita baca biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu. Tegak lurus. Bayangkan udara yang kita hirup ini adalah udara oksigen yang betul-betul menjadi obat bagi kita. Walaupun memang sudah menjadi obat, ucapkan mata, pejam mata, yakinkan lagi sebagai obat. Nah, ketika kita membaca Quran, bayangkan itu mengobati dalam tubuh kita dan mengeluarkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, baik sifatnya jasmani maupun rohani, lahir maupun batin. Ambil nafas, obat. A'udzu sama-sama rasakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasakan ibarat air menyiram pada penyakit tersebut, mengobati. Rasakan. Bernafas, obat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil obat terus. Alhamdulillah, rasakan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rahmanir Rahim. Kendalikan emosinya, tetap bersuara Al-Quran, kendalikan. Terus, Maliki Yaumiddin. Rasakan hati tersebut. Terus, rasakan bergetar Allah masuk dalam diri kita. Suara Al-Quran tersebut untuk mengobatinya. Terus, Iyyaka na'budu, ambil nafas, obat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus, rasakan. Terus, apa? Terus, Yunus. Ihdinas siratal mustaqim. Bernapas dalam. Asal obat. Dokter. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dibuka dulu. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ucapkan pelan-pelan, ya Allah, ya Rabb. Kau berikan kami ujian hidup, berupa penyakit jasmani dan rohani. Kembalikan kepadamu, ya Allah, untuk kesembuhannya, ya Allah. Tidak dapat menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Apapun yang Kau berikan kepada kami ikhlas, ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penawar kami, ya Allah. Penyakit yang kami derita, ya Allah. Masalah yang kami derita, ya Allah. Keluarkanlah dengan asbab Al-Quran Al-Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kami bermunajat padamu, ya Allah. Jadikanlah betul-betul Al-Quran menjadi penawar bagi hidup kami, ya Allah. Jadikanlah kami cinta Al-Quran padamu, ya Allah. Ya, bernapas semuanya. Bernapas dengan tenang. Keluarkan, kendalikan emosinya. Bernapas pelan-pelan. Keluarkan lagi. Bayangkan ketika tarik darah obat dan keluar penyakit. Ambil nafas, obat, nafas. Keluarkan berikut masalah penyakit air batinnya. Oke, lagi ambil nafas. Ambil nafas, obat. Keluarkan penyakit beserta udara yang kita keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan obat. Jauh penyakitnya, buang. Ya, kemudian syukuri dengan kata alhamdulillah. Buka mata pelan-pelan dengan penuh sukacita. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya? Saya mengajak bukan bermuhasabah, tapi merasakan bagaimana Al-Quran itu ketika dibaca. Sekarang bayang tadi bisa berdiri lagi, Mbak. Ya, jalan lagi biar stabil maksudnya darahnya, peredarannya. Jalan lagi beberapa langkah. Balik lagi. Coba dirasa-rasa, mualnya masih ada. Tarik nafas panjang coba. Mana mualnya masih ada? Tinggal berapa? Mendingnya tinggal berapa? Kira-kira? Ya, 1. Ada nyari hilang ya. Terima kasih. Duduk. Banyak yang masih gelisah, sudah lepas. Coba berdiri lagi. Coba jalan beberapa langkah sambil atur nafas. Balik lagi. Ya, gimana Mbak? Sudah tenang? Apa makin gelisah? Gimana? Dah? Pas ya? Ya. Insyaallah
Al-Quran itu sebagai syifa juga sebagai wasilah. Yang dimaksud yang psikis bisa nanti menghubungkan kepada permasalahan itu. Dan ini memang kita mau panjang ya, mau panjang. Jadi semuanya bisa dilakukan. Ini hanya previewnya saja, lumayan insya Allah. Dan ini irama yang standar yang saya sampaikan adalah agam bayati. Ini ada di sini. Saya punya rumah tahfidz, butuh dana operasional. Sekarang lagi pembangunan. Kalau membeli ini untuk dana operasional kami, ada ya bantu AFA di sana. Silahkan niatkan. Kalau untuk yang pembangunan itu ada rekening khusus. Itu boleh yang berminat menghubungi saya. Itu saja. Kembalikan kepada moderator. Semoga bermanfaat dari saya dengan tema Kolbi Terapi Quran Obat Lahir Batin. Dan saya undang basic dasarnya 2 jam. Ini ada tiket. Saya mau tiket tadi masukin. Rp50.000, kurang lebih 2 jam. Ada 2 sesi, ada 2 minus ini. Kalau tempatnya hanya cukup 50 orang di rumah tahfidz kami yang dibuka. Di sana ruangan itu ber-AC. Bisa desain ruangan training standar 40-50 orang. Ini trainingnya silahkan datang, boleh ajak keluarga. Harga Rp50.000. Yang full trainingnya ada di Hotel Syahid. Karena kita memang di hotel, karena nyaman. Itu lumayan. Harga trainingnya 1,5. Sudah include semuanya, makan siang 2 kali coffee break, kemudian masih ada diskon 10% dari manajemen begitu. Baik, demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga apa-apa yang Ustaz sampaikan makin mempertebal keimanan kita semua yang hadir di siang hari ini untuk terus meyakini bahwa Al-Quran adalah sebagai obat bagi setiap permasalahan yang ada dalam diri kita, baik secara jismani ataupun rohani. Baiklah, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Nanya? Ada yang mau nanya seputar Al-Quran atau apa saja? Ada baterainya. Ini ada baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati Ustaz. Mati. Selain mendengarkan Al-Quran, bagaimana kalau mendengarkan tentang nasyid, Ustaz? Itu gimana? Yang ditanyakan apanya? Itu kan lebih baik mana gitu kan? Apa ada kata kan nyaman gitu kan? Ya. Kan Al-Quran lebih nyaman lagi, tapi lebih baik membaca mendengarkan nasyid daripada lagu-lagu yang lain gitu, Ustaz. Baca sholawat gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terus mulai. Ada lagi? Ya. Al-Quran itu, faida quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Jadi Al-Quran itu apabila dibaca maka dengar dan diam dan dengar, ya, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi selain mendengarkan Al-Quran tidak mendapatkan rahmat, Al-Quran itu pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi satu huruf sama dengan 10 kali lipat kebaikan. Mendengarkan yang lain tidak manfaat, madorot ya gitu. Kalau nasyid yang sifatnya itu ada Rasulullah itu ada syair-syair yang membangkitkan gelora, itu dibolehkan, bukan disunahkan begitu. Itu pun ada kondisi tertentu ya begitu. Jadi seperti Rasulullah tidak melarang ketika masyarakat Madinah menjemput atau dengan kalimat Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tola'al, jadi kami telah melihat kemudian Tola'al badru alaina, jadi telah muncul badru, bulan purnama kepada kami. Jadi Rasulullah itu ibaratkan bulan purnama, masya Allah, sinarnya ada menerangi bumi begitu. Jadi rasa cinta itu kepada Rasulullah boleh saja begitu. Cuman kalau dibandingkan dengan Al-Quran ya jauh kedudukannya. Itu saja ya. Baik, dikarenakan juga karena waktu yang sudah terlewat, mari sama-sama kita sempurnakan acara kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Doa kafaratul majelis. Kami cukupkan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.